Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar bagaimana bacaan Injil Yohanes ini menampilkan kepada kita sebuah kisah Yesus yang berjalan di atas air. Dalam posisi sebagai manusia, ketika melihat Yesus yang berjalan di atas air, para murid tentu ketakutan ya. Dan di situ sudah mulai ada banyak pikiran, jangan-jangan itu hantu atau binatang misteri yang ada di danau itu. Dalam ketakutan itu, Yesus menyapa mereka ya. "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ya dalam peristiwa ini, para murid sudah diperlihatkan oleh Yesus ya, bagaimana karya Allah itu ya, yang sulit untuk dimengerti oleh akal budi mereka. Hanya iman. Setidaknya dari pengalaman itu memberikan pelajaran bagi mereka untuk setidaknya semakin tebal ya iman mereka, atau iman mereka semakin diteguhkan ya, atau percaya kepada Yesus ya dengan sepenuh hatinya tanpa ada keraguan bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Setidaknya dari pengalaman itu ya membuka wawasan iman ya, atau pendalaman iman ya. Nah, dari apa yang dilihatnya itu ya, yang setidaknya mempunyai suatu makna untuk mereka percaya teguh pada Yesus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sebelum peristiwa itu ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Nah, itu semua adalah gambaran ya, bahwa Yesus itu memang sungguh Allah ya. Dan Yesus berjalan di atas air juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang setidaknya ya ada sebuah pancaran pemberitahuan atau pemahaman, atau memberikan satu pemahaman dari pengalaman itu kepada orang yang setia mengikutinya itu ya, bahwa memang Allah sudah berkarya dalam kehidupan. Lebih dari itu ya, refleksi yang mungkin kita lihat di sini atau yang kita coba untuk refleksikan di sini adalah sapaan Yesus ya, "Jangan takut. Aku ini, jangan takut." Mungkin kalau kita kembali ke dalam kehidupan kita ya, kita menemukan banyak pengalaman ketakutan dalam hidup ya. Karena adanya badai, karena adanya angin topan, yang adalah simbol kekuatan-kekuatan dari luar diri kita yang tidak mampu kita
lawan sendiri ya, karena karena kekuatannya itu seakan-akan melebihi kekuatan kita. Tapi yang perlu kita yakini sebagai umat beriman bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Jadi di situ sebenarnya Roh Kudus itu harus menantikan kehadiran kita atau menantikan suara kita setidaknya untuk melibatkan dia dalam badai kehidupan itu. Karena kita yakin bahwa kehadiran Roh Kudus itu pasti meneguhkan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semacam motivasi, semacam pancaran cahaya yang menuntun kita ya, atau mengeluarkan kita dari kegelapan pengalaman itu. Tetapi kalau sebaliknya kita menutup diri dengan kehadirannya, tentu ini merupakan suatu bencana juga ya untuk kita. Sudah kita tidak mampu melawan badai kehidupan itu, dan kita pun meninggalkan Allah ya, tidak melibatkan Allah. Dari bacaan ini setidaknya Tuhan itu memberikan gambaran atau memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Jangan takut, aku ini. Dia selalu ada untuk kita. Ya, hanya bagaimana dengan kitanya. Tentu kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini akan kehadiran Allah itu ya dalam kehidupan kita, kita akan memasrahkan pengalaman ini kepada Dia. Melibatkan Dia dalam pergulatan pengalaman kita itu. Memang tidak mudah menghadapi badai kehidupan, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan tawaran-tawaran kenikmatan dunia ya. Kalau kita tidak tahan dengan itu, pasti kita akan jatuh dan tenggelam di dalamnya. Kita akan dibawa oleh arusnya, yang pada akhirnya akan menghancurkan diri kita. Tapi kalau kita bertahan, yang tentunya dalam hal ini kita melibatkan Allah, setidaknya kita mampu menangkis atau menggerakkan seluruh diri kita ya, otak dan pikiran kita untuk mengkritisi ya, atau untuk menolak ya tawaran dunia itu. Fenomena saat ini ya, pengalaman-pengalaman orang yang memanipulasi data, korupsi, mengambil uang negara dan sebagainya ya. Tentu di suatu sisi memang kita melihat bahwa mereka terjebak di dalam tawaran kenikmatan dunia. Hidup hedonisme itu yang setidaknya itu menjadi kekuatan yang berada di belakang tindakan mereka. Dan tentu kita melihat di situ ya, apakah memang dia membuka diri untuk kehadiran Allah, atau apakah memang dia masih mengharapkan Allah. Tapi di sisi lain, setidaknya namanya manusia ya, pengalaman itu menjadi sebuah pelajaran untuk mereka ya, atau teguran dari Roh Kudus ya, bahwa perbuatan itu memang tidak baik, akan menjebak dirinya, akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya tentunya. Memang ada banyak ya teguran Allah untuk menyadarkan kita manusia. Tetapi setidaknya ya, dalam posisi normal sebagai umat beriman, untuk tidak terjebak dalam tawaran itu, kita sangat membutuhkan kehadiran Allah. Dan karena itu seperti yang kita katakan tadi, membuka diri dengan kehadiran Allah itu sangat penting ya, karena kita ini lemah. Yesus digoda di padang gurun ya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ya. Tapi bagaimana dia menolak semuanya itu? Kita belajar juga setidaknya pada guru kita itu, bahwa meskipun tawaran dunia ini nikmat, tapi tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin ketenangan batin, tidak menjamin tidak menjamin adanya suatu hidup yang berkelimpahan ya. Tapi sebaliknya kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan itu.
Jadi teman-teman saudara-saudari, mungkin kita pernah terjebak dalam pengalaman seperti ini ya. Bisa tidaknya kita diberi pelajaran untuk mau melibatkan Allah ya dalam pengalaman hidup kita. Secara khusus pengalaman badai yang menakutkan ya, yang tak mampu kita hadapi sendiri. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.